YouTube channel. Kembali lagi di Boni Channel. Dan di video kali ini aku mau review tempat yang bersejarah di Surabaya, 10 tempat bersejarah di Surabaya. Pasti orang-orang di Surabaya maupun yang nggak di Surabaya pasti tahu tempat bersejarahnya yang ada di Surabaya karena itu termasuk pelajaran. Tapi nggak semua sih yang masuk pelajaran. Pasti orang-orang Surabaya pasti tahu kan. Aku itu guys bukan asli orang Surabaya. Jujur aja aku itu bukan aku itu nggak lahir di Surabaya, cuma tinggal di Surabaya. Jadi aku bukan orang Surabaya asli. Jadi aku cuma tinggal di Surabaya tapi lahirku bukan di Surabaya gitu. Cuman aku tuh tahu guys, soalnya kan udah 7 tahun gitu 7 tahun. Aku udah 7 tahun guys tinggal di Surabaya. Jadi kayak udah lumayan tahu-tahu tempat yang bersejarah, dan sekolah pasti kan juga ngajarin tempat bersejarah gitu kan di Surabaya. Jadi ya udah, mari kita mulai. Sebelum like videonya kan jangan lupa di like, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis guys, gak bayar sepeser pun. 1 koin tuh gak bayar, jadi gratis. Kalian klik tombol merah sampai warnanya jadi abu-abu, tapi jangan dimerahin lagi, oke? Terus nyalain loncengnya, jangan lupa di like, jangan lupa di share. Kalau Instagram aku kalau mau request bisa request di Claudia Rizka 9 atau enggak komen aja, oke? Mari kita mulai. Yang pertama itu ada Gedung Siola, itu salah satu museum yang di Surabaya. Gedung megah yang berada di Jalan Tunjungan ini sebelumnya dikenal dengan nama White Light Glam, yang juga merupakan perusahaan komersial di bidang konveksi dan tekstil dari Inggris. Oh ya, sebelumnya aku juga nggak semuanya tahu tempat bersejarah yang ada di Surabaya, jadi cuma tahu beberapa aja. Yang familiar kayak Tugu Pahlawan, Monumen Kapal Selam, terus Jembatan Merah itu tahu. Kalau yang Gedung Siola ini aku tahu, cuman aku nggak tahu cerita sejarahnya itu gimana gitu. Selain memiliki bangunan artistik, rupanya Siola menjadi tempat bersejarah di Surabaya. Hal ini dikarenakan gedung ini ini guys kayak menjadi saksi bisu sebagai gedung pertahanan saat melawan sekutu. Anak IPS nih pasti tahu nih, yang suka pelajaran IPS, yang suka sejarah pasti tahu. Barulah setelah masa kemerdekaan, Gedung Putih ini dialihkan fungsi menjadi pusat perbelanjaan yang modern, sebelum akhirnya dialih fungsikan sebagai Museum Surabaya. Gitu guys. Memasuki bangunan ini seakan-akan kamu sedang menjelajah waktu. Wow. Berbagai koleksi dan foto-foto lama berjajar apik di dinding. Jadi kayak ada kayak foto-foto lama, foto-foto pas zaman kemerdekaan itu ditaruh di dindingnya. Yang kedua itu ada Tugu Pahlawan. Ini udah sangat familiar gitu. Jadi Tugu Pahlawan itu kayak tempatnya tuh kayak nyari kayak vibes kayak mana ya, jelasinnya tuh susah kali loh. Kayak gini loh guys, jadi ini kita baca aja ya, aku juga udah lupa, udah lama gak sana. Tempat bersejarah selanjutnya yang bisa kamu jadikan Tugu Pahlawan. Bisa dikatakan jika ikon kota Surabaya ini, ini ikon guys, ikon kota Surabaya, Tugu Pahlawan, menjadi salah satu wisata sejarah yang begitu kondang. Lokasinya itu dibangun megah di area Taman Kebon Rojo. Tugu yang dibangun berjulang dengan warna putih ini sangat cantik untuk jadi objek fotografi ya guys. Jadi kayak di dalam museumnya itu kayak ada patung-patung banyak banget, apalagi jika cuaca sedang cerah. Tugu ini dibangun untuk memperingati pertempuran 10 November, nah bener ini, tahun 45, yang juga diresmikan sebagai Hari Pahlawan di setiap tahunnya. Iya guys, jadi ini tuh kayak ada
mobil. Oh nggak ada, itu di Blitar, salah. Terus di sana itu di Tugu Pahlawan itu di luarnya juga ada foto patung pas mereka kayak bawa pistol gitu loh guys, bagus banget lah intinya. Yang orang Surabaya kalau belum kesana harus kesana sih, tapi nggak mungkin sih kalau belum kesana, soalnya rugi banget kalau belum kesana tuh, bagus banget soalnya. Yang ketiganya ada monumen kapal selam. Kapal selam yang berdiri kokoh ini bukan tanpa cerita atau asal muasal yang membuatnya ada di sana. Kapal ini dulunya digunakan sebagai armada dalam pertempuran Laut Aru, sehingga masih ada sisa sejarah yang melekat pada monumen ini. Pertempuran tersebut dilakukan untuk kembali membebaskan Irian Barat yang pada saat itu diduduki oleh Belanda. Kapal ini sengaja dibawa ke darat. Sebelumnya kapal selam ini lebih dulu dipotong agar lebih mudah membawanya. Oh, aku baru tahu guys sejarahnya kayak gitu. Nah, ini Jembatan Merah ini benar-benar salah satu ikonnya Surabaya. Selain Tugu Pahlawan tadi, ini benar-benar sangat bersejarah, sangat wow. Itu gedung tua di Jembatan Merah Surabaya. Itu kalau di Jembatan Merah tuh kayak rasanya merinding gitu loh guys, soalnya tuh kan kayak serem gitu. Perjuangan arek-arek Surabaya dalam merebut kemerdekaan tidak akan bisa lepas dari Jembatan Merah. Jembatan Merah di masa lalu, terutama di masa penjajahan Hindia Belanda, menjadi kawasan yang paling sibuk. Semua pusat pemerintahan hingga perdagangan berpusat di daerah ini pasca perjanjian Pakubuwono II dengan VOC. Nah ini nih kagak tahu nih aku. Pada zaman dahulu jembatan ini dibangun untuk menghubungkan antara Surabaya Barat sama Surabaya Timur, yang diantaranya ada Sungai Kalimas, di mana pada masa itu bagian barat dihuni oleh orang Eropa, sementara di timur dihuni oleh non-Eropa, juga pribumi. Mengunjungi tempat ini, kamu akan melihat banyak bangunan yang masih terjaga keaslian arsiteknya. Aku sih belum pernah ke Jembatan Merah guys. Pokoknya belum pernah aja, gak tahu tempatnya di mana gitu. Cuman ini katanya tuh bersejarah banget gitu guys. Jadi kalau kalian mau lihat lengkapnya, lihat di YouTube atau di mana gitu. Nanti kan ada ceritanya semua. Yang kelima itu ada Jalan Gula sama Jalan Karet. Cocok banget sama orang yang suka jepret-jepret objek cantik. Maksudnya suka foto-foto gitu, itu cocok katanya. Daripada gabut di kosan, ada baiknya kamu membawa kamera dan meluncur ke Jalan Gula serta Jalan Karet. Spot-spot vintage-nya begitu mengundang perhatian. Tak heran jika kedua jalan ini seringkali dijadikan sebagai tempat foto pribadi. Wow, kok penasaran kali aku guys, pengen ke sana gitu. Lokasinya tak jauh dari Jembatan Merah, membuat kamu bisa langsung mengunjunginya selepas dari jembatan bersejarah tersebut. Menginjakkan kaki di jalan ini kan. Oh, jadi ini tuh guys nggak jauh gitu loh sama Jembatan Merah. Udah nggak jauh gitu sama Jembatan Merah, jadi kayak deket gitu. Jadi kalau misalnya habis ke Jembatan Merah tuh bisa langsung ke Jalan Gula gitu. Ya udah guys, ini part 1-nya, nanti part 2-nya kita bikin lagi, oke? Ya udah guys, gitu dulu aja video dari aku. Jangan lupa di like, share.